Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi di mata pelajaran Akidah Akhlak bersama Bapak. Kali ini kita akan menjelaskan atau membahas tentang akhlak pergaulan remaja. Mulai terbayang di benak kita ketika kita mendengarkan istilah remaja. Berikut karakteristik remaja menurut Elizabeth Harlock, seorang ahli psikologi perkembangan. Ada setidaknya 6 karakteristik remaja menurut Elizabeth Harlock. Yang pertama, masa remaja sebagai periode peralihan, yaitu peralihan dari usia kanak-kanak menuju ke dewasa. Yang kedua, masa remaja sebagai periode perubahan. Ada perubahan fisik, perubahan mental, dan lain sebagainya yang sangat terlihat signifikan terjadi di usia remaja. Kemudian yang ketiga, masa remaja sebagai usia bermasalah. Ini penelitian di abad 20 dan 21 memang menunjukkan secara umum masa remaja sering dihinggapi oleh berbagai masalah. Kemudian yang keempat, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Hal ini ditunjukkan dengan gemarnya para remaja mengikuti berbagai macam kelompok usia sebayanya, baik itu yang positif maupun yang negatif. Karena sejatinya usia remaja adalah usia saat mereka mencari identitas. Kemudian yang kelima, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Dengan banyaknya permasalahan tadi, kemudian dengan masih tidak stabilnya identitas mereka, mereka masih mencari identitas, maka seringkali hal tersebut menimbulkan ketakutan, baik dalam diri remaja tersebut maupun lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keenam, masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Kita sering menemukan bahwa remaja banyak sekali yang punya keinginan yang memang tidak realistis. Akhirnya keinginan tersebut menimbulkan kekecewaan terhadap orang tuanya, kekecewaan terhadap kondisi yang dia hadapi saat ini. Padahal seharusnya mereka menyikapinya dengan kesyukuran. Kemudian apa sih remaja dan siapa itu remaja? Remaja adalah kelompok manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yaitu yang berusia antara 13 sampai 19 tahun. Setidaknya ini rentang usia remaja yang dikemukakan oleh Elizabeth Harlock dan banyak diakui oleh para ahli psikologi maupun para ahli di bidang pendidikan. Tapi yang terpenting adalah bahwa masa remaja adalah masa depan sebuah bangsa. Artinya, remaja adalah sebuah umur atau usia yang penting bagi seorang manusia. Yang akan kita bahas di pembahasan atau bab kali ini adalah tentang perilaku tercela dan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Kita akan bahas tentang perilaku tercela dulu. Kenapa? Karena kita akan mulai nanti dan melanjutkan pembahasan dengan pendekatan problem solving atau dengan metode problem solving. Perilaku negatif remaja berkaitan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, abai terhadap nilai-nilai sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja ini sering mengakibatkan kepada penyimpangan perilaku usia remaja, atau yang kita kenal dengan juvenile delinquency. Inilah yang menyebabkan perilaku negatif yang muncul dari para remaja. Tiga bentuk penyimpangan remaja atau tiga bentuk perilaku tercela yang paling sering dilakukan oleh remaja dan paling meresahkan serta mengancam masa depan remaja. Yang pertama adalah pergaulan bebas atau free sex. Dalam hubungan masyarakat yang bernorma, khususnya norma agama, hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Khususnya norma agama dan dianggap sebagai bentuk penyimpangan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah. Pergaulan bebas seringkali diawali dengan perilaku pacaran. Maka
dalam rangka menjauhi zina, menjauhi pergaulan bebas. Bagi para remaja, bagi anak-anakku sekalian, sejak dini kita hindari apa yang disebut dengan pacaran. Yang kedua, mengonsumsi miras dan narkoba. Minuman keras dan narkoba sudah jelas-jelas dilarang, baik dalam aturan agama, syariat agama, maupun dalam aturan pemerintah, dalam hukum positif. Ini juga akan sangat-sangat mengganggu atau merusak kinerja otak kita. Akan ada kerusakan otak yang sungguh luar biasa yang disebabkan oleh miras dan narkoba. Kemudian yang ketiga adalah tawuran antar pelajar. Pada umumnya, tawuran diawali oleh konflik yang terjadi antara siswa di dalam satu sekolah atau siswa antar sekolah. Dan biasanya hal-hal kecil penyebabnya. Karena penasaran atau karena perasaan solidaritas antara siswa di dalam sekolah masing-masing, ini solidaritas yang masih belum stabil, artinya solidaritasnya tidak pandang bulu, mau benar mau salah, solidaritas. Maka karena solidaritas ini, perkelahian akan meluas dan menghasilkan konflik antar siswa dari sekolah berlainan antar sekolah. Tawuran mendatangkan bentuk penyimpangan dan bahkan pembunuhan yang sadis. Kemudian, dari perilaku-perilaku tersebut, dan ditambah bentuk-bentuk perilaku lainnya, perilaku tercela lainnya, akan muncul nilai negatif dari pergaulan remaja yang negatif tersebut. Yang pertama, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Seperti kita ketahui, malu adalah sebagian dari iman. Jika budaya malu hilang, maka mengindikasikan lemahnya iman sebuah komunitas. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Adanya HIV/AIDS, juga penyakit-penyakit lainnya ini disebabkan karena pergaulan atau free sex yang dilakukan oleh sebagian remaja. Kemudian menimbulkan masalah sosial yang meresahkan tidak hanya bagi remaja, juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah dengan maraknya perilaku tercela, maka hal tersebut akan merusak generasi penerus bangsa. Kita ketahui bersama bahwa maju mundurnya sebuah bangsa di masa depan ditentukan oleh para pemudanya atau para remaja. Kemudian bagaimana cara kita menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja? Di sini ada 3 hal yang dituliskan secara sederhana. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dibahas di pembahasan tentang perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Ada 3 hal untuk menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Yang pertama adalah meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Dan yang ketiga, mengatur waktu dengan baik dengan hanya mengisi hari-hari dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Kita sudah membahas sedikit tentang remaja, bahwa remaja digambarkan sebagai masa yang penuh dengan masalah, masa labil, masa mencari identitas, masa yang menimbulkan kecemasan. Tapi itulah memang faktanya. Fakta yang diambil dari hasil penelitian, hampir keseluruhan remaja atau remaja secara umum memang digambarkan demikian, sebagai masa badai dan tekanan, storm and stress. Tapi kita sebagai remaja muslim, remaja Indonesia, tentunya kita harus mampu menjawab tantangan tersebut untuk menunjukkan profil remaja yang islami, profil remaja rahmatan lil alamin, profil pelajar Pancasila. Berikut adalah 5 hal yang menggambarkan perilaku remaja yang ideal, remaja muslim. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, mengokohkan persaudaraan atau ukhuwah. Yang ketiga, mengembangkan wawasan keilmuan. Yang keempat, menghormati dan menghargai atau tasamuh. Dan yang kelima, ini adalah masalah kontekstual yang terjadi belakangan ini, kekinian, yaitu bijak menggunakan media sosial. Kita sama-sama ketahui, hampir seluruh remaja saat ini akrab, bahkan tidak terpisahkan dengan media sosialnya masing-masing atau dengan gawai. Selain sebelumnya, kita sudah membahas tentang 5 karakter ideal
seorang remaja muslim, yaitu takwa, kokoh menjalin ukhuwah, berwawasan ilmu yang luas, saling menghargai dan menghormati atau toleran, dan bijak dalam bermedsos. 5 karakter ideal tersebut dapat diraih dengan membiasakan 7 perilaku terpuji berikut ini. Yang pertama, remaja harus membiasakan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Remaja harus senantiasa dekat dengan Tuhannya, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaknai ibadahnya, memaknai sholatnya, saumnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, remaja harus senantiasa semangat menuntut ilmu agar berwawasan luas. Yang ketiga, remaja harus senantiasa menutup auratnya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, mengajak untuk berbuat kebaikan, karena remaja punya pengaruh positif bagi rekan-rekannya. Kemudian yang kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, berolahraga, berkreasi, apalagi jika digunakan untuk kegiatan-kegiatan keilmuan. Kemudian yang keenam, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Penghormatan terhadap orang tua, terhadap tokoh-tokoh masyarakat, ini penting bagi para remaja. Kemudian yang ketujuh adalah bersikap santun dan tidak sombong, terutama dalam bermedia sosial, karena bermulanya hal-hal yang tidak diinginkan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di media sosial, pelanggaran etika di media sosial, itu terjadi atas dasar kesombongan yang dilakukan. Karena dengan membiasakan 7 perilaku terpuji itulah remaja akan terhindar dari mempergunakan waktu mereka dengan sia-sia, dengan negatif, yang nantinya akan mengarah kepada penyimpangan perilaku, kenakalan remaja, atau yang kita kenal dengan juvenile delinquency. Justru sebaliknya, dengan membiasakan 7 perilaku terpuji itu, diharapkan akan tumbuh sikap-sikap berikut ini pada diri remaja. Yang pertama, akan menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Yang kedua, menumbuhkan sikap disiplin diri. Yang ketiga, menumbuhkan sikap mandiri. Yang keempat, menumbuhkan sikap bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh remaja. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah menumbuhkan sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nilai-nilai positif ini, sikap-sikap yang dimiliki atau yang diinternalisasi oleh para remaja ini, diharapkan dengan ini akan memunculkan profil remaja yang ideal, profil remaja Pancasila, profil remaja Islami, profil remaja rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekian pembahasan dari Bapak. Selanjutnya, selamat mengelaborasi, memperdalam pengetahuan kalian. Selamat berkolaborasi dalam tugas kelompok yang sudah Bapak berikan. Yang selanjutnya nanti di pertemuan yang akan datang, kalian akan mengkomunikasikan hasil kolaborasi kerja kelompok kalian dengan cara mempresentasikannya di depan kelas. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.